Selamat malam para trader, berjumpa lagi dengan saya di Yukta Channel. Hari ini saya akan membahas 3 saham. Yang pertama yaitu BCAP, kedua mesin, dan yang ketiga BABP. Oke, kita langsung saja ke saham yang pertama yaitu BCAP. Saham BCAP hari ini naik ya signifikan 9,68%, yaitu di harga 272. Bagaimana dengan prospek saham BCAP? Kalau dilihat dari candlestick-nya, memang saham BCAP ini lagi sideways ya setelah uptrend yang panjang, yaitu dari tanggal 21 Januari ya, bisa diambil dari sini 2022, yaitu harga tertingginya yaitu di 318, yaitu sampai di tanggal 17 Februari 2022. Setelah itu dia sideways. Ini kenaikan saham BCAP ini sangat luar biasa ya, signifikan kalau dilihat dari ini candlestick-nya, yaitu sekitar 534,35% ya. Sangat-sangat luar biasa kalau ada teman-teman yang sudah ambil harga di bawah sini ya, di sekitaran 50-an. Itu sangat luar biasa ya cuannya. Oke, kita lihat dari indikator stokastiknya. Memang saham BCAP ini menunjukkan tanda-tanda rebound ya. Tanda-tanda rebound. Karena dia sudah crossline ke atas ya. Sudah posisinya juga sudah di perkiraan angka 20. Ini artinya saham BCAP ini sudah bertenaga ya. Sudah mulai, para trader dan investor ini sudah mulai masuk. Itu bisa dilihat dari net buy asingnya ya. Hari ini 2,20 billion. Ya cukup lumayan ya kalau untuk sebesar saham BCAP ya. Dan didukung dengan dua candlestick ya, 2 hari terakhir. Ini hari pertama dan hari ini didukung dengan candle Marubozu juga. Itu artinya kemungkinan besar saham BCAP ini untuk mencapai harga tertingginya ya di 17 Februari 2022 akan tersentuh ya. Apakah bisa breakout atau tidak, nanti kita lihat ke depan. Setidaknya kalau dilihat dari dua indikator ini, antara stokastik dengan candlestick hijau ini, itu berarti saham BCAP ini menunjukkan tanda-tanda rebound ya. Untuk teman-teman ya, harusnya sudah masuk di hari ini, karena saham BCAP ini menunjukkan tanda-tanda rebound. Oke, kita akan tentukan support dan resistennya saham BCAP ini. Saya akan menggunakan Fibonacci retracement untuk menentukan support dan resistennya. Oke, untuk supportnya ya, tentu di 254 ini ya, secara Fibonacci. Di sini saham BCAP ya, di 254 ini sempat mengalami sideways ya, naik turun di sekitaran harga 254. Ini ditembus lagi, semoga tidak turun lagi ya. Semoga dia rebound lagi karena didukung dengan stokastik yang sudah crossline. Yang support kedua yaitu di 216 ya. Ini cukup kuat juga karena di sekitaran 8 Februari ya sampai di 15 Februari saham ini juga sideways pendek ya dan akhirnya breakout, dan semoga kedepannya saham BCAP ini bisa menembus harga tertinggi ya, yang seperti saya bilang tadi di 17 Februari 2022 yaitu di 318. Ini merupakan resisten ya saham BCAP. Semoga bisa ditembus karena MNC Group ini menunjukkan prospek bisnis yang bagus ya, yang terutama di dunia digital ya. Mulai dari anak-anak usahanya semua yang mengarah ke digital ya, sudah menunjukkan tanda-tanda prospek yang bagus sehingga banyak sekali investor yang sudah mulai masuk ya. Untuk teman-teman tetap menyiapkan trading plan-nya ya. Oke, sekian pembahasan saya tentang saham BCAP. Untuk teman-teman semoga ini bermanfaat ya, karena memang dari indikatornya sudah mantap. Oke, kita lanjut ke saham yang kedua yaitu
Saham mesin. Saham mesin hari ini naik 0,44% ya, di harga 5.725. Bagaimana dengan prospek saham mesin? Kalau dilihat dari grafiknya, memang saham mesin ini eh, menunjukkan tanda uptrend yang luar biasa ya, sangat-sangat signifikan. Kalau kita lihat dari uptrendnya, yaitu di 2 Desember ya 2021, dari harga 512 sampai dengan harga tertingginya yaitu di 21 Februari 2022, yaitu di 6.500, yaitu kalau memang mengambil di harga sekitaran 525, memang cuannya ini luar biasa ya, sekitaran 1.161%. Woi, luar biasa. Untuk teman-teman yang bisa melihat peluang ya di saham mesin ini, memang luar biasa ya. Ya, infonya saham mesin ini dari berita ya, manajemen mesin ini menjelaskan bahwa perseroan ini memang ya berencana untuk mengambil langkah-langkah strategis ya, dengan melakukan konsolidasi aset sesama perusahaan MNC Group ya, yaitu pengambil alihan saham ya, PT MDI dan PT MPI ya, dari MNC Group ya. MDI itu PT MNC Digital Indonesia, sedangkan PDI itu PT MNC Portal Indonesia. Dengan ada juga satu itu ya di saham OTT ya, dari IPTV, itu juga di konsolidasi ya. Tujuannya apa? Mesin ini ingin menciptakan grup digital entertainment terbesar di Indonesia ya. Makanya saham ini terbang signifikan sekali ya, naik sekali. Itu 1.000% lebih, ini sangat luar biasa ya. Kalau teman-teman memang mengambil di harga 5.205, ini sangat-sangat luar biasa. Oke, kita akan lihat bagaimana dengan prospek saham mesin ya, kalau diperhatikan dari candlestick-nya. Oke, kalau dilihat dari indikatornya, memang saham mesin ini lagi crossline ke bawah ya, belum menunjukkan tanda-tanda rebound. Untuk teman-teman trading ya hati-hati saja, karena memang ini posisinya sudah di atas, memang lagi sideways. Kalau diperhatikan dari candlestick-nya, memang dia uptrend panjang ya. Semoga saja saham mesin ini uptrend terus. Karena memang dunia digital ini semakin maju ya, terutama mesin ini mengelola konten digital ya, dimana banyak masyarakat itu lebih banyak menonton konten digital daripada nonton televisi ya. Oke, kita lihat support dan resistennya ya. Kalau untuk teman-teman ingin mengambil ya, masuk di saham mesin ini, sebaiknya kita lihat supportnya itu di 5.075 ya. Untuk hati-hati ya, sebaiknya trading plan-nya itu dibuat memang sebelum masuk. Takutnya ini nanti dia turun ya, karena kita tidak tahu, karena ini baru prospek bisnisnya, belum dilihat hasilnya secara laporan keuangan. Kalau prospek bisnisnya memang dilihat sangat bagus ya, untuk ingin menciptakan digital entertainment ya, terbesar di Indonesia, itu sangat luar biasa. Tapi untuk di lapangannya kita belum lihat ya. Oke, kita lihat dari supportnya, yaitu secara Fibonacci, yaitu di 5.075. Kenapa supportnya di sini? Ini kita bisa lihat dari 9 Maret ya 2022, dia sempat menyentuh 5.075 dan akhirnya mantul ya. Sedangkan juga di sebelah sini ya, bulat ini yang sebelah kiri, di sini juga di sekitaran 5.075. Candlestick-nya beberapa kali tidak mampu ya menembus harga 5.075. Sekali menembus, dia langsung terbang lagi ya, rebound lagi. Dan akhirnya kembali lagi ke 5.075 dan naik lagi. Dan akhirnya turun terus sampai beberapa hari ya. Nanti kita lihat ya, kalau saya sebaiknya lihat dulu dari indikator stokastiknya ya, yang ini. Kalau dia sudah crossline dan di sini juga menunjukkan tanda-tanda dua candle hijau ya, itu kemungkinan besar dia akan rebound ya lagi dan menguji harga tertingginya, yaitu di 6.500.
Memang saham mesin ini hari ini diakumulasi asing ya, sebesar 3,68 billion. Kayaknya asing ini sudah ingin masuk terus ya. Untuk para trader silakan ambil keputusan masing-masing ya, apapun bisa terjadi di dunia saham, tapi tetap kita untuk masuk di saham tertentu tentu harus berdasarkan landasan ya, seperti indikator, seperti pengetahuan tentang bandarmologi ataupun candlestick yang ada. Oke, sekian pembahasan saya tentang saham mesin ini. Kita lanjut ke saham yang ketiga yaitu BABP. Saham BABP hari ini naik 3,47% ya, di harga 179. Hari ini asing juga net buy ya, di 1,32 billion. Bagaimana dengan prospek saham BABP? Ini prospek untuk trading ya, BABP. Nanti saya jelaskan juga untuk prospek untuk investasi. Jika prospek untuk trading, sekarang indikator stokastiknya sudah crossline ke atas ya. Kita lihat dari lingkaran bawah ini, tapi belum menyentuh angka 20. Itu artinya memang saham BABP ini belum bertenaga ya, tapi sudah menunjukkan tanda-tanda rebound dan didukung dengan candle hijau ya beberapa hari ini sudah menunjukkan tanda-tanda rebound pendek. Kalau secara menyeluruh memang saham BABP ini menunjukkan downtrend yang panjang ya, tapi untuk trading selalu ada peluang. Oke, kita lihat dari support dan resistennya saham BABP ini. Kalau untuk support tentu saja secara Fibonacci, yaitu yang pertama di harga 166. Ini support yang pertama ya. Ini. Untuk support kedua yaitu di 140. Ini lembah terakhir ya yang disentuh oleh BABP dengan downtrend panjangnya yaitu di 27 Januari 2002 setelah menyentuh dasar downtrendnya ini, dia uptrend pendek ya sampai menyentuh ya cukup panjang juga ini di 262, tapi tidak sepanjang yang uptrend yang pertama yaitu sampai menyentuh 600-an ya. Ini 262 dan akhirnya downtrend lagi ya sampai di harga sekarang 179. Untuk resisten yang pertama yaitu di 186 ya. Dan 186 ini resisten yang cukup kuat ya. Kenapa cukup kuat? Kalau dilihat dari history candle-nya 180 di 186 ini candlestick BABP ini selalu naik turun ya, selalu diuji nilai 186 ini. Yaitu pertama di sebelah kiri sini, lingkaran yang paling ujung. Itu di sekitaran November 2021 ya. Resisten ini yang dulunya adalah support diuji dan akhirnya mantul ke atas dan turun lagi ke bawah di sekitaran Desember 2021. Ini diuji lagi support 186 dan akhirnya jebol ya di Januari dan turun lagi dan naik lagi dan menguji lagi ya support 186 setelah dia jebol. Dia naik lagi dan turun lagi, konsolidasi lagi di sini ya. Setway pendek berapa kali diterakhirin ya, di range terakhirin diuji ya, tapi tidak mampu. Dan semoga saja berapa hari ke depan, jika dia mampu menembus resisten ini, kemungkinan besar saham BABP ini akan uptrend pendek ya. Jika dia memang breakout dari 186, dia akan menguji resisten yang di 201 ya. Kalau di saham untuk resisten ketiganya itu di 215 dan resisten yang keempatnya yaitu 233. Kalau kita mengambil dari resisten yang keempatnya nih ya, kalau kita mengambil di harga sekarang ini ya keuntungannya lumayan ya.
sekitar 30%-an. Seandainya besok net buy asingnya juga lagi besar, kemungkinan besar ya, ini bisa ditembus karena biasanya saham BABP ini kalau naik, naiknya kencang. Kalau turun, turunnya juga kencang. Oke, kita akan jelaskan dari segi investasinya. Saham BABP ini memang diperuntukkan oleh MNC Group ya, sebagai pengelola keuangan digital ke depannya ya. Karena BABP ini adalah bank digital yang sudah didaftarkan di OJK. Untuk ke depannya, ekosistem MNC Group ini, terutama dalam hal keuangan, semuanya akan tertuju dan bermuara di BABP ini. Semoga saja ke depannya ekosistem ini berjalan dengan baik ya, MNC Group. Saham BABP ini sangat-sangat menjanjikan ya, kalau dilihat dari prospek bisnisnya untuk investasinya. Kalau saham BABP ini ya, akan dipergunakan untuk ya muara ya, untuk seluruh keuangan MNC Group. Itu sangat-sangat luar biasa nanti ke depannya ya. Tapi keputusan tetap ada di jempolnya teman-teman ya. Apakah ingin masuk atau tidak, tetap ya kita namanya investor ya atau trader tetap memperhatikan hal-hal detailnya ya. Kalau hanya dari berita saja tapi ternyata laporan keuangannya buruk ya bisa saja saham ini akan turun lebih dalam. Dan apabila prospek bisnisnya sesuai dengan yang digembor-gemborkan, bisa saja harga saham BABP ini naik seperti harga saham mesin ya. Karena saham mesin itu dari 525 sampai 6.500 itu 1.000 lebih ya. Sangat-sangat luar biasa karena memang konten digital itu sangat menjanjikan di era sekarang ya. Semoga saja saham BABP ini juga ikut ya, seperti saham mesin. Oke, sekian pembahasan saya tentang saham BABP ini. Sekian video dari saya. Seperti biasa, video ini bukan merupakan ajakan untuk membeli saham tertentu, melainkan hanya untuk berbagi, sharing, dan edukasi sederhana. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen apabila video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.